Shalom, Horas, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami agar kami mengerti maksud dan tujuan firman-Mu Tuhan untuk bekal kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap membaca dan merenungkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang menjadi renungan kita hari ini yaitu dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nats ini bercerita tentang Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Bahkan Tuhan Yesus selalu berdoa. Pada saat Tuhan Yesus hendak memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa meminta petunjuk dari Allah. Siapa yang harus dia pilih menjadi murid-muridnya, dari mana asalnya, apapun latar belakangnya. Tuhan Yesus meminta petunjuk dari Allah melalui doa. Tuhan Yesus di sini berdoa dikatakan semalam-malaman. Dalam arti berarti Tuhan Yesus fokus. Berarti Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya keputusan ataupun meminta petunjuk dari Allah apa yang akan menjadi pilihannya, apa yang akan menjadi keputusannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus berdoa semalam-malaman meminta petunjuk dari Allah, apakah Tuhan Yesus memaksakan kehendaknya? Tidak, saudara-saudariku. Kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus ada 12 orang, bermacam-macam latar belakang dan bahkan bermacam-macam sifatnya. Bahkan dari ke-12 murid Tuhan Yesus ada yang mengkhianati, ada yang berlaku pongah atau sombong, ada yang berlaku pesimistis atau tidak percaya diri memberitakan firman Tuhan. Namun disinilah Tuhan Yesus membentuk murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil murid-muridnya melalui petunjuk dari Allah, yaitu melalui doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk dapat menjadikan murid-murid tersebut menjadi teladan, untuk dapat menjadikan murid-murid tersebut menjadi pengikutnya yang setia, sehingga murid-muridnya yang berasal dari berbagai macam latar belakang boleh meneladani sifat Yesus, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita. Melalui teladan yang diberikan Yesus ketika hendak mengambil keputusan ataupun hendak melakukan apapun, Tuhan Yesus selalu berdoa. Kiranya demikianlah dengan kita. Banyak hal-hal yang harus kita mohon petunjuk kepada Tuhan. Dalam mengambil keputusan kita kah? Di dalam memilih sesuatu kah? Atau bahkan di dalam apapun rencana kita. Mari kita libatkan Tuhan. Mari kita selalu berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita pilih, apapun keputusan kita, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dari kita ketika sudah berdoa, kita taunya doa kita itu dijawab, ditunda, atau bahkan tidak dijawab sama sekali. Nah, di sini kita harus dengan berbesar hati, kita harus memohon kepada Tuhan. Apapun jawaban yang akan kita terima dari doa kita, kita harus boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Kita harus
pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa hanya kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Mari saudara-saudariku, kita lebih dan lebih rajin lagi berdoa. Mari kita menyampaikan segala sesuatu yang ada di pikiran kita melalui doa kepada Tuhan. Baik pergumulan hidup kita, baik sukacita kita, baik apapun yang akan kita hadapi. Sama seperti di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Mari kita memohon pada Tuhan agar Tuhan yang senantiasa menuntun kita, apapun aktivitas kita hari ini, kemanapun kita melangkah, agar biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin, yang menuntun langkah kita, yang memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus berbuat, baik dalam suka kita, baik dalam duka kita, baik dalam hal apapun. Mari kita ceritakan kepada Tuhan melalui doa kita. Demikian saudara-saudariku, di dalam pergumulan hidup kita juga, mari kita lebih dekat kepada Tuhan melalui doa kita. Juga dalam sukacita kita, mari kita biar lebih dekat kepada Tuhan kita. Dengan kita lebih dekat kepada Tuhan, maka kita akan dapat mengerti apa yang akan kita alami, apa maksud dan tujuan hal-hal yang kita hadapi. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan berikan yang terbaik bagi kita, dengan syarat hanya percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk meniru Engkau Tuhan, yang selalu berdoa semalam-malaman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat meneladani Tuhan Yesus tersebut Tuhan, agar kami boleh senantiasa dan selalu berdoa Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, agar kami selalu berdoa hanya kepadamu Tuhan, agar Engkaulah yang selalu terlibat di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang akan kami lakukan hari ini, semuanya kami sampaikan ke tangan pengasihan-Mu saja, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan dan yang terbaring sakit Tuhan di rumah sakit maupun yang di rumah, biarlah kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja dan menyembuhkan mereka. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang dalam sukacitanya Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan lagi sukacita, dan biarlah Engkau ingatkan kami untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu, saudara kami, keluarga kami yang jauh maupun yang dekat dari kami Tuhan. Biarlah mereka juga kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar Engkau juga yang senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami masih layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.